Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Ini ada gambar yang menunjukkan karya montase. Menurutmu bagaimana cara membuat karya montase? Berikutnya ada gambar karya kolase. Nah, bagaimana ya cara membuat karya kolase? Berikutnya ada gambar karya mozaik. Dan selanjutnya ada gambar karya seni aplikasi. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik menempel. Bahan-bahan ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu benda dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Cara membuat karya montase. 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. 4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. 5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Cara membuat karya kolase. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. 3. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. 3. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. 4. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya, cara membuat karya aplikasi.
1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, kertas berwarna atau kertas bekas kalender. 2. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. 3. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. 4. Tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. 5. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexei Stesek, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei Stesek terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat, hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu, binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Siapkan beberapa pulpen atau pensil, kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Catatlah hasil kegiatanmu. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai yang saat kita melangkah. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Gaya gesek pada penggunaan rem sepeda atau mobil. Manfaatnya menghentikan benda yang sedang bergerak. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Ban mobil yang dibuat kasar dan beralur agar ban tidak slip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Untuk memperbesar gaya gesek sehingga kendaraan tidak mudah tergelincir. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye bye. See you tomorrow.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a